18362. Sini saya akan jelaskan tentang pasar modal. Dan yang akan jelaskan adalah tentang definisi, jenis, fungsi, tujuan, peran, dan produk. Pengertian atau definisi pasar modal adalah menurut para ahli, yaitu menurut Usnan, sebuah wadah layaknya pasar yang dalamnya terdapat berbagai jenis instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, bisa dalam bentuk utang, debit, dan modal sendiri, equity, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun public authorities. Menurut Usman, surat-surat berharga yang diperdagangkan atau ditransaksikan dalam pasar modal bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu surat berharga berbentuk utang atau lebih dikenal sebagai obligasi, dan surat berharga berbentuk kepemilikan atau lebih dikenal sebagai saham. Berdasarkan pendapat menurut para ahli tentang pasar modal, dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah suatu wadah bertemunya antara para penjual, yang bisa disebut juga dengan seller, dan para pembeli, yang bisa disebut juga dengan buyer, yang memperdagangkan produk atau instrumen keuangan. Penjual dalam hal ini adalah perusahaan go public atau dikenal sebagai emiten, sedangkan pembeli dikenal sebagai investor. Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana atau primer, atau bisa disebut juga dengan primary market. Di pasar modal ada yang disebut sebagai pasar perdana. Apa itu pasar perdana? Pasar perdana adalah suatu wadah penawaran saham untuk pertama kali yang dilakukan oleh emiten kepada investor selama waktu yang telah ditentukan oleh pihak penerbit atau issuer. Biasanya itu dilakukan dalam 6 hari kerja sebelum saham atau stok tersebut diperdagangkan di pasar sekunder atau secondary market. Yang kedua adalah pasar sekunder atau bisa disebutkan secondary market. Selain pasar perdana, di pasar modal juga terdapat pasar sekunder. Apa itu pasar sekunder? Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, yaitu suatu wadah terjadinya transaksi jual beli berbagai macam efek, di mana efek-efek tersebut telah melewati masa penawaran di pasar perdana sekurang-kurangnya 90 hari. Setelah mendapatkan izin emisi, maka efek-efek tersebut tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga adalah bursa paralel, atau bisa disebut juga dengan over the counter market atau third market. Secara garis besar, bursa paralel atau over the counter atau bisa disebutkan OTC market adalah jenis pasar modal pelengkap atau tidak terdaftar pada bursa efek utama. Di Indonesia, bursa efek utama dikenal dengan Bursa Efek Indonesia atau bisa disebut dengan BEI. Jadi transaksi jual beli efek dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia dan juga dapat dilakukan di berbagai tempat atau tersebar di antara kantor broker atau dealer. OTC market diselenggarakan oleh PPUE, yang bisa disebutkan dengan Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek, yang kemudian dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya adalah fungsi pasar modal. 1. Wadah untuk menambah modal emiten. Seperti yang diketahui, pasar modal merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan sumber dana tambahan oleh perusahaan, yaitu melalui penanaman modal dari investor, baik melalui instrumen saham, obligasi, dan sebagainya. Dengan adanya dana segar tersebut, diharapkan perusahaan mampu memanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga pendapatan pun meningkat. Dampak lebih jauhnya yaitu bisa terciptanya lapangan kerja baru. 2. Sarana pemerataan pendapatan. Selain keuntungan untuk emiten, pasar modal juga menjadi wadah untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat yang melakukan investasi. Keuntungan diperoleh baik berbentuk capital gain, dividen, kupon, dan sebagainya. Dianggap mampu menjadi sarana pemerataan pendapatan. Ini akan menjadi maksimal jika pasar modal mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 3. Sarana peningkatan pendapatan negara. Negara dalam hal ini pemerintah pun juga mendapatkan keuntungan dengan adanya pasar modal, yaitu menjadi sumber pendapatan negara, terkhusus melalui pajak semakin tinggi transaksi yang terjadi pada pasar modal. Semakin besar penerimaan pajak negara melalui pasar modal. Selain itu, juga mengindikasikan bahwa kegiatan bisnis atau usaha emiten berjalan dengan baik. Tentu saja ini bisa menjadi salah satu indikator kesuksesan perekonomian suatu bangsa.
Selanjutnya adalah tujuan pasar modal. Ada beberapa tujuan utama dengan dibentuknya pasar modal, yaitu sebagai berikut: memberi kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu memberi kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan suatu perusahaan sehingga bisa menikmati profit laba dari sana. Memberi kesempatan atau peluang kepada pelaku bisnis atau perusahaan untuk mendapatkan sumber modal dalam rangka melakukan ekspansi. Selanjutnya adalah manfaat pasar modal. Secara umum ada beberapa keuntungan dan manfaat pasar modal bagi berbagai macam pihak. Mulai dari manfaat pasar modal bagi emiten atau perusahaan, bagi investor, bagi pemerintah, hingga manfaatnya berdampak bagi masyarakat. Selanjutnya adalah peran pasar modal. Tentu saja pasar modal memiliki peran penting, terutama dalam perekonomian suatu negara. Seperti apa peran pasar modal untuk bangsa? Berikut penjelasannya. Pasar modal berperan sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain dari perbankan. Lalu pasar modal berperan dalam berjalannya aktivitas bisnis atau investasi. Dan pasar modal berperan dalam memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber pembiayaan selain dari perbankan. Selanjutnya, pasar modal berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi. Dan sekarang sampai pada penjelasan tentang produk instrumen pasar modal. Yang pertama, instrumen saham. Inilah salah satu produk dari pasar modal. Apa itu saham? Secara umum, saham adalah surat berharga yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan seorang investor terhadap suatu emiten. Dengan kata lain, jika Anda memiliki saham emiten dengan jumlah tertentu, maka Anda sudah dianggap menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Sederhana itu, jika Anda biasanya menjadi konsumen dengan membeli produk dari suatu perusahaan, kini Anda bisa menjadi pemilik perusahaan tersebut melalui investasi saham. Perlu Anda ketahui juga, saham sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang kedua adalah instrumen obligasi. Apa itu obligasi? Secara sederhana, obligasi adalah suatu bukti pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang, atau bisa disebut juga dengan penerbit obligasi. Kepada pihak yang memberi utang, pemegang obligasi umumnya dalam bukti pernyataan utang tersebut berisi jumlah kupon atau bunga, serta tanggal, jatuh tempo pembayaran, tenor atau jangka waktu obligasi di Indonesia, rata-rata 1 tahun sampai 10 tahun. Obligasi tersebut produk dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Yang ketiga, instrumen reksadana adalah suatu wadah atau sarana untuk menghimpun dana dari investor atau pemodal, di mana dana atau modal tersebut akan dikelola oleh manajer investasi selaku profesional di bidangnya. Jadi, jika Anda melakukan reksadana, tidak perlu menyediakan waktu untuk belajar memahami pasar modal secara mendalam. Cukup dengan menyediakan modal saja, kemudian dana atau modal tersebut akan dikelola oleh manajer investasi. Tingkat risiko investasi reksadana bisa dikatakan lebih kecil dari investasi di produk saham. Yang keempat, instrumen derivatif. Inilah produk pasar modal yang terakhir, yaitu derivatif. Secara sederhana, derivatif adalah aset finansial atau efek turunan yang diturunkan dari saham dan obligasi. Memang instrumen derivatif ini bisa dikatakan paling asing dan jarang didengar oleh masyarakat. Derivatif juga dianggap sebagai instrumen investasi yang paling tinggi risikonya di pasar modal. Nah, turunan dari derivatif terdiri dari opsi, right, dan warrant. 1. Opsi. Apa itu opsi? Pada instrumen derivatif, secara umum, opsi merupakan salah satu jenis derivatif yang berisi bukti pernyataan yang diterbitkan oleh suatu pihak, perorangan, atau lembaga yang memberikan hak kepada para pemegangnya untuk melakukan jual beli saham dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. 2. Right. Apa itu right? Pada derivatif, right adalah suatu wewenang atau hak saham baru yang diterbitkan oleh emiten, di mana emiten terus menawarkan right tersebut terlebih dahulu kepada para pemegang saham lama. Dengan kata lain, pemegang saham lama diprioritaskan jika seorang lembaga yang mempunyai right tersebut tidak memanfaatkannya, maka itu dapat jual kepada pihak lain. Contoh pasar modal 1. New York Stock Exchange atau NYSE. NYSE adalah salah satu bursa efek yang dimiliki oleh Amerika Serikat dengan nilai kapitalisasi pasar modal atau market cap yang bernilai sekitar 19.223 triliun US dollar. 2. Nasdaq Stock Exchange
Nasdaq juga merupakan salah satu bursa efek Amerika Serikat dengan nilai kapitalisasi pasar atau market cap senilai 6.187 dolar ya 6.187 triliun US dollar. 3. London Stock Exchange atau LSE. LSE adalah bursa efek milik negara Inggris dengan nilai kapitalisasi pasar market senilai 19,223 triliun US dollar. Japan Stock Exchange Group atau JPX. JPX adalah bursa efek milik negara Jepang dengan nilai kapitalisasi pasar senilai 4.485 triliun US dollar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.